Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Terkait apa yang kemudian akan saya sampaikan ke depan mengenai literasi dan perencanaan keuangan syariah. Jadi sudah disebutkan di awal bahwa di era digitalisasi ini semuanya itu berada di genggaman, di gadget, di device gitu ya. Kita mau transaksi apapun itu, karena bahasan kita adalah terkait dengan keuangan, kita sudah tidak lagi memerlukan multi device, bahkan kita tidak lagi harus berpindah tempat. Mobilitas kita bisa sangat dikurangi. Nah, apalagi ada kecenderungan juga tidak hanya disebabkan oleh kebiasaan kita di era pandemi ini atau yang pada awalnya disebut dengan new normal, sehingga orang lebih banyak di rumah bertransaksi secara cashless dan lain sebagainya, tetapi juga memang ada kecenderungan perilaku ya, pergeseran perilaku atau shifting di mana melakukan sesuatu itu dengan sifatnya mengurangi mobilitas. Jadi disebutkan tadi oleh Ibu moderator kita bahwa memang kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman banyak ini mencoba untuk menginisiasi ya perencanaan keuangan. Beberapa staf pengajar di FEB Unsur juga sudah tersertifikasi. Beberapa kualifikasi dari sertifikasi perencanaan keuangan, ada yang CFP, Certified Financial Planner dari FPSB, ya, Financial Planner Standard Board, kemudian ada juga Qualified Wealth Planner, ada Associate Wealth Planner, dan lain sebagainya. Kita tidak hanya menyasar kepada perencanaan keuangan personal, tetapi juga kita mencoba untuk mentransfer knowledge ini atau pengetahuan ini kepada pelaku-pelaku usaha. Ada juga yang khusus untuk mendampingi buruh migran yang sudah pulang atau yang mau berangkat. Ada yang secara khusus mendampingi pelaku-pelaku usaha bagaimana memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Keuangan pribadi kita bereskan dulu, baru kemudian kita akan melangkah untuk menyusun pengelolaan keuangan bisnis. Dan juga mungkin untuk pengelolaan keuangan mahasiswa, pengelolaan keuangan yang menggunakan perspektif syariah, dan lain sebagainya. Nah, di sini tentunya tujuan dari perencanaan keuangan itu adalah well literate, yang nanti ujungnya adalah financial well-being. Sehingga kalau kita kenal di sini ada dua istilah yang tadi juga sudah disebutkan oleh beberapa keynote speech di awal, yaitu ada yang kita sebut dengan literacy, ada yang kita sebut dengan inclusion. Ya, kalau literacy itu kepada knowledge, gitu ya, penguasaan pengetahuan, produk, feature dari produk, kelebihan produk, resiko dari produk, gitu kan. Nah, itu adalah literacy kita. Kemudian kita follow up dengan yang namanya inklusi, adalah eksekusi atau transaksi dari knowledge yang kita miliki itu. Nah, tujuannya adalah di situ masyarakat yang well-being secara finansial. Tentunya kita tidak lagi akan mudah tertipu oleh investasi bodong. Kita akan literasi itu akan mendukung kesejahteraan kita. Nah, di sini ada data. Saya coba mengkaitkan ini tiga hal, yaitu antara inflasi, investasi, dan literasi. Literasi dilakukan survei secara rutin oleh Financial Service Authority OJK dalam periode 3 tahunan. Di sini ada 2013, 16, dan 19 yang harusnya mungkin di periode ini ya tahun 2022 ada survei terbaru yang sudah mulai dilaksanakan. Ini cukup menarik ya, bahwa data literasi yang itu sebenarnya secara konseptual akan membackup inklusi atau transaksi itu nilainya cenderung lebih rendah. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa literasi di bagian atas ini adalah di tahun 2019 adalah 38,03%. Ya, kemudian di sebelah kanannya ini adalah terkait dengan
varian atau jenis produk, ya, produk finansial yang kemudian menjadi subjek pertanyaan, ya, terkait dengan tingkat pengetahuan responden untuk masing-masing produk ini. Ada dari perbankan, asuransi, dana pensiun, capital market, dan lembaga keuangan non-bank. Nah, ini ternyata dengan literasi sebesar 38,03% ini digunakan untuk mensupport transaksi atau eksekusi yang kita sebut dengan inklusi ini adalah sebesar 76,19%, sehingga banyak masyarakat yang bertransaksi tanpa kemudian di backup ya, didukung dengan pengetahuan yang cukup atau literasi yang cukup. Jadi sebelum well literate itu banyak masyarakat yang memang kemudian melakukan transaksi. Nah, inilah kemudian menjadi tugas kita tentunya, salah satunya di Ikatan Ahli Ekonomi Islam ini. Gap inilah yang menjadi sasaran edukasi, sosialisasi, pendampingan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat nih, di sebelah kiri ini saya mencuplik dari berita resmi statistik, ya, bahwa ada geliat ekonomi, ya, walaupun inflasi ini juga di bulan April ini didorong juga oleh beberapa aspek Lebaran. Jelas, ya, ada dari demand, dari sisi demand, dan juga dari sisi ada beberapa kenaikan harga barang yang memang itu sifatnya adalah mendukung kenaikan harga-harga barang lainnya. Salah satunya adalah minyak goreng yang tentunya sudah sangat kemarin banyak diskusi terkait dengan itu, dan juga terkait bahan bakar, ya, Pertamax dan juga solar. Nah, ini inflasi ini memang di bulan April ini cukup tinggi, dan bahkan sudah banyak yang memprediksi inflasi di tahun 2022 ini mungkin akan melebihi prediksi yang sudah ditargetkan, ya, dari inflation targeting ini. Apakah itu nanti akan seperti itu atau tidak? Banyak yang sudah mulai memprediksi ini, inflasi ini harus mulai kemudian diwaspadai. Bahkan ada yang sudah memproyeksikan ini akan berada di atas 5%. Gitu. Ini kalau kita lihat untuk bulan April sendiri ada 0,95%, sedangkan untuk inflasi dari Januari sampai April 2,15%. Ini untuk di masa pandemi ini yang paling tinggi, ya, karena sempat menyentuh angka terendah itu, ya, waktu itu di bawah 2%, di bawah 1,5%, ya. Itu di awal di 2020, kemudian 2021 mungkin ada kenaikan, dan ini di 2022 karena sudah mulai ada mobilitas yang diizinkan, ya, untuk bisa melakukan geliat ekonomi, maka inflasi ini mulai cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahunnya sendiri, berarti kita bisa lihat dari April 2021 ini dibandingkan dengan April 2022 cukup jauh jaraknya. Nah, tentunya hal-hal seperti inilah yang kemudian edukasi atau literasi atau inklusi ini akan melihat faktor-faktor makro ini. Bagaimana kita sebagai masyarakat umum yang mungkin awam, ya, yang belum well literate ini mencoba mengantisipasi pergerakan perekonomian di sekitar kita, yang mungkin salah satunya adalah terlihat dari indikator inflasi. Maka kalau dari perspektif yang memang akan saya sampaikan adalah bagaimana masyarakat ini bisa mengelola keuangannya. Tentunya salah satu kegiatan dari pengelolaan, ya, selain juga mengelola, memanage dari pemasukan, memanage pengeluaran, itu salah satunya adalah melakukan investasi. Jadi kalau perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan tanpa investasi itu tentunya hal yang sangat mustahil. Karena tentunya pendapatan kita bisa meningkat itu kalau ada yang namanya investasi. Nah, maka ini yang nanti akan banyak saya diskusikan. Nah, literasi terkait dengan keuangan syariah di sini bisa derive lagi bahwa dari instrumen yang sifatnya konvensional, reguler, dengan yang syariah yang warna kuning ini ada gap literasi dan juga ada gap inklusi. Gap literasinya sebenarnya tidak terlalu tinggi, menunjukkan bahwa sebenarnya knowledge antara yang syariah dan yang konvensional itu atau yang umum itu ya masih jaraknya sekitar 20%. Tetapi di sini kalau
sama-sama antara literasi dan inklusi syariah ini cenderung hampir seimbang ya. Jadi inklusi syariah sebesar 9,10%, ini data tahun 2019 ya, survei yang terakhir, ini disupport oleh literasi sebesar 8,93%. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang bar biru ini, berarti ada gap inklusi, ada gap transaksi. Bahwa dari responden itu seluruh Indonesia itu, masyarakat itu melakukan transaksi atau inklusi keuangan reguler atau konvensional itu jauh ya, lebih tinggi dibandingkan yang warna kuning ini yang syariah. Kemudian ini masih didominasi tentunya oleh perbankan syariah, kemudian oleh pegadaian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan perasuransian. Nah, ini kalau perbandingan antara 2016 dan 2019 untuk sektor jasa keuangan syariah. Jadi tetap perbankan, tapi yang menarik ini di di peringkat keduanya adalah di lembaga pembiayaan dan pegadaian. Jadi transaksi di pegadaian syariah itu cukup mendominasi di inklusi keuangan syariah. Apa mungkin di produk emasnya atau di produk gadenya yang secara produk umumnya. Nah, kemudian kenapa harus melakukan financial planning? Ya, tentunya ini bukan tidak hanya kita sebagai umat muslim ya, tetapi ini tentunya akan menjadi ekspektasi atau menjadi sesuatu yang harus dilakukan baik secara sadar atau dilakukan tapi tidak terstruktur, atau dilakukan tetapi ya itu memang berdasarkan kebiasaan sehari-hari saja. Misalnya karena tentunya kita akan tahu bahwa ada yang namanya faktor uncertainty, ada resiko yang akan dihadapi oleh kita sebagai individu, gitu kan. Kemudian kita ada punya tahapan hidup juga, life stage, menikah, pendidikan anak, memiliki rumah, perjalanan ibadah. Tentunya kalau kita sebagai muslim, kita harus menjadi muzaki ya, jangan kemudian kita terlatih menjadi mustahik di situ. Jadi kita harus menjadi orang yang dimampukan, dan kita harus memenuhi beberapa kewajiban ibadah yang menjadi bagian dari rukun Islam kita. Salah satunya adalah ibadah haji, yang itu memerlukan tidak hanya unsur kekuatan, tetapi juga unsur pendanaan. Maka perencanaan ini penting. Nah, kalau kemudian kita lihat, kita amati sekarang dengan generasi visual saat ini, kalau di Instagram itu yang mungkin yang paling sering teman-teman ikuti atau follow, itu banyak sekali konten-konten perencanaan keuangan. Yang di situ mungkin ada yang merupakan representasi juga dari beberapa marketplace seperti itu. Ada representasi juga dari beberapa perusahaan sekuritas dan lain sebagainya yang memberikan muatan-muatan advice ya, konten terkait dengan perencanaan keuangan. Seperti kita ketahui kalau perencanaan keuangan ini tentunya sifatnya ada yang independen, ada yang kemudian yang terkait, yang related, punya hubungan dengan related party. Jadi dia bagian dari sebuah korporasi, gitu kan. Nah, itu bisa. Nah, di sini financial planner itu bisa berafiliasi juga, gitu. Tapi bukan afiliator ya. Sekarang kalau afiliator itu konotasinya negatif. Financial planner, nah ini tidak hanya boleh memberikan advice, tapi tidak boleh mengelola uang. Nah, ini yang kemarin sempat ada kasus ya, ada kasus, ada isu ya di sini, bahwa kalau untuk mengelola uang, menerima, menghimpun dana, tentunya ada izin khusus ini ya, dari otoritas jasa keuangan. Jadi di sini sifatnya yang memberikan advice, memberikan rekomendasi, tidak mengeksekusi seperti itu. Nah, di sini digitalisasi sudah berjalan cukup lama, mungkin dalam kurun 5 tahun terakhir. Itu semuanya sudah kita bisa merencanakan keuangan juga. Ini dari sisi financial planner ya, walaupun kita ketahui juga banyak produk-produk di sektor keuangan yang juga sudah memiliki mobile banking, memiliki aplikasi yang itu sifatnya one stop service ya, one stop shopping gitu. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Kebetulan kalau di kami ini ada associate wealth planner, kami juga menjadi salah satu partner juga untuk bisa melakukan ini, menyelenggarakan pelatihan dan juga sertifikasinya. Nah, ini ada yang merah, ini yang reguler, yang hijau ini yang syariah. Di sini kita bisa ada aplikasinya, ada bonus aplikasinya.
Gitu. Ada perencanaan zakat, ada perencanaan haji, gitu kan. Mungkin ada sedikit perbedaannya di situ dengan yang warna merah. Gitu. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan: perencanaan anggaran, dana pensiun, dana pendidikan anak, dana pembelian rumah, dana ibadah haji, dana laporan keuangan pribadi yang sekarang semuanya juga sudah terdigitalisasi. Nah, ini beberapa proses secara umum ya, tidak akan saya bahas secara detail. Tentunya yang pertama adalah financial check, health check, gitu kan. Kemudian anggaran, kita susun nih anggaran. Kita sebenarnya uang dan hartanya, jangan-jangan utang dan hartanya jangan-jangan lebih banyak utangnya nih daripada hartanya. Kemudian kita susun anggaran, kita tetapkan tujuan keuangan, kemudian kita evaluasi secara berkala. Ada beberapa tips atau ada beberapa istilahnya apa ya, rule ya, ada beberapa rule. Walaupun rule ini juga nanti akan bisa berubah-ubah. Kayak misalnya cicilan hutang paling banyak 35% dari pemasukan. Kemudian rule of thumb ya, kadang ya, ada threshold yang kemudian di situ, oh ini harus 35%, kalau lebih dari itu sudah masuki ambang batas risiko. Kemudian ada untuk precaution, untuk jaga-jaga, itu minimal 3 kali pengeluaran bulanan. 3 kali pengeluaran bulanan kalau kita masuk ke krisis pandemi seperti kemarin, tentunya nggak akan bisa mengantisipasi, harus lebih dari 3 kali pengeluaran bulanan, karena di krisis itu hampir ada yang masyarakat itu selama 1 tahun tidak berpenghasilan. Dana tunai misalnya, minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Kita punya cash ratio, likuiditas, kemudian ada simpanan rutin, 10% dari pemasukan. Nah, ini hanya rule of thumb yang bisa jadi guidance yang tentunya nanti sifatnya bisa customize ya, bisa customize. Kemudian ada beberapa juga cara yang lebih baik itu pemasukan masuk dulu baru investasi itu langsung dipotong di depan. Jangan kemudian investasi itu masuk sebagai sisa. Nah, atur pola konsumsi, gitu kan. Ada istilah nih yang sering disampaikan oleh para advisor ini, oleh para latte factor. Ini latte factor itu apa? Kadang hal-hal yang kecil. Kita sering ngopi, kita sering beli barang-barang yang kurang penting tapi ada diskon, biaya nongkrong, biaya nonton, ongkos belanja online, hobi, gitu. Nah, itu kadang kalau kita jumlah-jumlah, bocor halus juga ini ya, gitu. Banyak juga. Atau istilah-istilah kayak fear of missing out dan lain sebagainya. Nah, maka di sini kalau kita sebagai umat muslim itu kan, kalau di Al-A'raf itu kita dikasih warning nih sama Allah bahwa la tasrif, kita jangan berlebih-lebihan. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. La tasrif. Innahu la yuhibbul musrifin. Jadi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian wa'atidal qurba haqqah wal miskina wa binas sabil wala tubaddir tabdiro, gitu kan. Maka kita jangan menghambur-hamburkan secara boros. Nah, ini latte faktor kata kuncinya. Nah, kita masuk nanti ke arah digitalisasi ya. Ini beberapa hasil survei yang saya cuplik masih di angka 2020 ini dari survei Bank Indonesia, kan ada survei konsumen namanya. Teman-teman bisa download ini kalau di websitenya bi.go.id di publikasi. Kemudian di laporan survei konsumen. Survei konsumen ini kan nasional ya, dilakukan di 66 kota tertentu yang kemudian hasil secara nasionalnya itu dibobot, dihitung dengan bobot tertentu sehingga memunculkan indeks-indeks. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa masyarakat itu ada proporsi penggunaan pendapatan dengan kisaran 69% di sini, dari 50 sampai 69% ini adalah untuk konsumsi. Untuk tabungan sekitar masih di bawah 20%, dan untuk angsuran itu sekitar 10 sampai 12%. Jadi masih cukup wajar. Ini yang mengisi adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan maksimal adalah 25 juta ke atas ya. Minimal adalah 2 juta. Kemudian kalau mereka punya dana darurat atau tidak ya, untuk precaution, jaga-jaga, itu ternyata mayoritas mengatakan memiliki dana darurat, gitu kan. Kalau yang nggak punya dana, terus mereka dari mana? Ternyata mereka mengandalkan bantuan keluarga, tidak berwujud hutang, gitu kan.
Kemudian kalau yang punya dana darurat itu ternyata paling banyak hanya 1 bulan pendapatan jaga-jaganya itu. Di 1 sampai 3 bulan cukup lumayan. Nah, kita masuk ke bagaimana perencanaan keuangan itu kalau dari perspektif syariah. Tentunya kita tidak bisa lepas dari unsur muamalah ya, yang memang di situ tentunya ada garisnya ya, ada ada batasannya supaya tidak kita langgar. Jadi segala sesuatu yang memang belum dilarang itu bisa kita lakukan. Ya, kita ini tentu chart favorit saya ini kalau dulu belajar ini dari Bang Adi Warman ya, di bukunya yang Bank Islam itu. Di sini buku chart ini di-quote oleh sampai sekarang sangat favorit. Jadi kita bisa melihat nanti transaksi keuangan kita itu masuk kategori yang kita hindari itu ya bukan transaksi yang haram secara zatnya, yang secara non zatnya li ghairihi, yang kemudian akadnya juga sempurna. Itu mungkin yang bisa kita antisipasi. Tentunya kalau zatnya udah gampang lah, asalkan itu kita investasi pada perusahaan yang tidak memproduksi atau memiliki jasa yang kemudian dilarang atau haram, ya kita hindari. Tapi yang cukup menarik adalah yang hal-hal yang nanti sifatnya gharar, karena itu melanggar prinsip la tadlimuna wa la tadlamun. Gharar, ihtikar ya. Kemudian di situ ada tadlis, ada riba, maisir, riswah dan lain sebagainya. Ini akan menjadi guidance kita. Walaupun tentunya instrumen investasi itu ya kita akan menyesuaikan sebenarnya yang di Indonesia itu adanya apa saja. Nah, karena ini adalah instrumen investasi, kalau kita lihat apakah ini terkait dengan produk high enforcement atau low enforcement. Kebanyakan tentunya akan melihat ini karena melibatkan sejumlah uang dengan nilai yang cukup besar, ini adalah produk high enforcement. Jadi search alternatif itu kan, need recognition, tahapan buying purchase-nya itu purchase decision-nya itu bisa cukup memakan waktu. Nah, tentunya kalau investasi kita di muamalah ya, kita ada tijaroh, ada tabaruk ya, maka jelas yang kita akan gunakan di sini adalah akad tijaroh. Kita cenderung untuk akad-akad atau instrumen yang sifatnya adalah percampuran, itu kan, natural uncertainty contract atau yang jual beli, natural certain contract, gitu kan. Nah, ini adalah ekosistem. Kalau kita ngomong digitalisasi, sekarang digitalisasi itu tidak hanya dilakukan pada satu sisi, pada satu aspek, gitu kan. Nah, maksud saya memunculkan slide ini adalah bahwa nanti instrumen-instrumen kita pun juga akan sangat terpengaruh oleh adanya pembentukan ekosistem baru dari para pelaku-pelaku usaha. Yang di situ tidak hanya kemudian dari sisi manufakturnya, tapi juga dari sisi pembiayaannya, dari sisi pemberdayaannya. Mereka semuanya sudah kemudian menjadi satu grup gitu biasanya. Nah, di sini kalau kita lihat dari ekosistem ekonomi Islam, di sini ada commercial finance ya, yang terkait dengan perusahaan-perusahaan di lembaga keuangan, kemudian ada social finance-nya, ada industri halalnya yang di manufakturnya yang sekarang lebih lebih tertata dengan baik ya. Ini sekarang kalau di kami ini sedang gencar-gencarnya melakukan self declare ya, program dari BPJPH ya, jaminan produk halal. Untuk UKM-UKM yang produknya sederhana ini kita bantu untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare dengan syarat-syarat tertentu ya. Skala UKM-nya harus cenderung masih kecil. Kami sudah punya NIB, nomor induk berwirausaha. Kemudian ada komunitas-komunitas yang akan membantu jalannya sistem ini. Kemudian ada beberapa support ya, dari support SDM, support R&D, regulasi, branding. Nah, teknologi digital ini adalah salah satu support dari ekosistem ini bisa berjalan. Nah, kita ngomongin pasar sekarang yang kemudian cenderung di sini kalau kita lihat dari teori generasi kan, ada baby boomer nih yang sudah semakin sedikit, yang lahiran pre-boomer itu lahiran 1945 yang sekarang umurnya sudah 80-an. Baby boomer, generasi X, kalau saya alhamdulillah lahiran 81 masih milenial paling tua. Ya, milenial paling tua. Generasi Z
kemudian post generasi Z, bahwa di sini generasi Z ini diproyeksikan menguasai dan juga generasi milenialnya yang akan pengambilan keputusan. Sudah terkoneksi dengan internet, maka kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan digital transformation menyesuaikan dengan perilaku masyarakat ini ada shifting, tentunya akan transformasi itu akan sangat tergantung dengan bisnis model, capacity building, leadership, product and services, dan marketing promotion strategis yang sekarang sifatnya selalu berbasis visual, gitu kan. Nah, ini contoh digitalisasi dalam ekosistem. Perbankan tradisional mulai melakukan transformasi digital, branchless, mengurangi cabang-cabangnya. Ada diawali dengan sudah cukup lama 10 tahun lebih itu ada laku pandai agen-agen bank, kemudian masuk lagi sekarang aplikasi-aplikasi mobile banking yang sangat user friendly, dan kemudian muncul juga yang bank-bank murni yang mencoba men-challenge bank-bank yang sudah ada ini adalah murni digital tanpa brand sama sekali. Nah, ini adalah contoh beberapa yang kemudian memunculkan ekosistem, ya, ekosistem. Ada grupnya Bank Jago dengan Gojek, ada grupnya Mtek di sini. Mereka mencoba tidak kemudian bermain sendiri. Jadi dari hulu dan hilir itu mencoba untuk dimainkan di situ. Jadi ekosistem ini yang nanti orang pun juga bisa one stop service, bisa one stop shopping ya untuk belanja investasi. Nah, misalnya di ekosistem bank digital ini, digital banking. Jadi bank syariah ini bisa menjadi salah satu center ya. Di sini ada sub pasar modal syariah, ada pendidikan Islam, Jiswaf, subsektor lain gitu kan. Halal tourism, e-commerce, small business gitu kan. Kemudian investasi juga digitalisasi juga sudah lama. Kalau dari unsur perusahaan sekuritas, ini misalnya kalau kami di FEB Unsur memang kerjasamanya dengan MNC ini. MNC punya 2 aplikasi, ada yang reguler, ada yang trade syariah ya. Sekarang kita mau buy, mau sell, inilah udah langsung aja. Kalau yang trade syariah tentunya akan dikunci beberapa saham yang memang tidak masuk daftar efek syariah yang dikeluarkan secara rutin oleh OJK setiap semester. Itu bisa terkunci di situ dan mungkin tidak bisa melakukan short selling, tidak bisa melakukan pembelian margin gitu kan. Jadi di keep di situ. Kemudian di instrumen lainnya kayak obligasi, ini ada sukuk ya. Kalau sukuk dari negara juga dari korporasi, ini kalau dari DJPPR, dari Direktorat Jenderal Pembiayaan ya, ada beberapa varian dari sukuk. Bisa kita juga melalui digitalisasi yang dilakukan oleh banking tadi. Jadi kita bisa one stop service di midis mitra distribusi dari penyaluran surat berharga negara ini, syariah negara ini bisa kita transaksikan secara digital. Misalnya saya cepat aja ini ya, reksadana juga, apalagi di sini ada instrumen kayak bibit, kayak perusahaan sekuritas juga mulai bikin reksadana punya yang dikembangkan sendiri oleh masing-masing grupnya. Kemudian emas, yang lagi saya ngambil contoh ini di bank yang sedang habis merger ini BSI. Sehingga semuanya dengan mobile banking ini bisa one stop service. Fintech syariah ini ya, ini juga ada. Yang saya berikan contoh adalah jadi kita bisa melihat nih, oh ini ada skema pendanaan berapa, kemudian ada rate ya, ada equivalent rate setara dengan margin berapa. Kita bisa lihat proyeknya, kita bisa lihat kolateralnya, kita bisa lihat karakteristiknya dan juga nanti proyeksi untuk default atau tidaknya. Nah, eksekusinya adalah kita bikin portofolio. Kalau yang kita pelajari ya di mata kuliah financial management, kita bikin portofolio nih, portofolio sederhana bisa nih, gitu kan. Atau kita bisa pakai aplikasi. Ini saya contohkan hanya pakai Excel sederhana. Kita punya uang berapa nih? Misalnya di sini saya tulis 500 juta, kita kurangi dengan jangka infak sedekah dulu, kemudian kita pilih masing-masing instrumen itu mau kita taruh berapa, rate-nya kita proyeksikan berapa, sehingga nanti kita bisa melihat portofolio kita yang tentunya eksekusinya adalah menggunakan instrumen-instrumen yang sudah berbasis digital tadi. Maka tentunya transformasi ekonomi syariah ini dalam keuangan digital ini akan mendorong ya pemanfaatan industri 4.0 dan digital bagi small business,
pemanfaatan cashless, pembangunan inovasi infrastruktur digital, regulasi, standar, jadi regulasi masih terus berkembang, dan juga literasi digital, ekonomi, dan keuangan syariah. Terakhir, isu yang muncul, challenge yang muncul adalah infrastruktur teknologi yang relatif belum merata, kecepatan koneksi internet, dukungan dari stakeholder, SDM yang bisa support, syariah compliance, ini yang paling penting, syariah compliance. Masih ada beberapa perbedaan pendapat, misalnya tentang emas COD, tentang emas yang diperjualbelikan tidak dalam satu majelis, serah terimanya apa tunai non tunai, masih ada beberapa istilah di situ. Tapi tentunya istilah-istilah ini jangan berhenti ya. Maka syariah compliance ini tentunya akan terus kemudian dilakukan kontrol. Kekhawatiran terhadap transaksi, ya, keamanannya, dan yang terakhir adalah digitalisasi untuk pelaku small and medium enterprise atau UKM. Mungkin itu pengantar dari saya menutupnya dengan sebuah ayat Al-Baqarah ayat 155 yang menunjukkan bahwa uncertainty itu memang sunatullah, uncertainty itu memang sifatnya given ya. Jadi jangan takut ketika kita sedang merugi investasinya atau sedang di situasi ekonomi yang kurang menguntungkan, karena memang Allah di situ menyampaikan walnabluwannakum bisaim minal khauf, jadi akan menguji dengan ketakutan, walju dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus was samarat, dan diakhiri dengan wabasyiri sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mungkin itu, wallahu alam bisawab. Matur nuwun, saya kembalikan ke moderator.